Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana Derobi di tayangan Jundu Channel pada program Kisah-Kisah Teladan. Pada kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Dan sebelumnya di-trigger dari ada beberapa pertanyaan yang mengatakan bolehkah kita bertawasul dengan perbuatan baik kita? Nah, sebelum menjawab ini, mari dengarkan sebuah kisah yang ini tentunya dari hadis Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, dari Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah bercerita kepadanya, dahulu ada seorang 3 pemuda yang sedang berjalan-jalan di sebuah gunung, kemudian ingin berteduh di dalam sebuah gua. Akhirnya 3 pemuda ini masuk ke dalam gua. Tanpa diduga ternyata ada sebuah batu besar menutupi pintu gua. Wallahualam bisawab, entah gempa entah gimana, pokoknya batu yang sangat besar itu jatuh menutupi pintu gua. Allahumma. Maka salah satu dari mereka, kalau udah begini udah gak ada jalan dah, siapa yang kuat mindahin batu sebesar itu? Maka salah satu dari mereka berkata, innahu la yanjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha ta'ala bisolhi a'malikum. Sesungguhnya nggak ada yang bisa nih nyelamatin kita semua dari masalah ini, dari musibah ini, kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal soleh yang telah pernah kita kerjakan. Jadi mereka bertiga ini ingin bertawasul dengan perbuatan baik yang pernah dia kerjain. Luar biasa, Masya Allah. Akhirnya mereka bertawasul. Kemudian salah satu dari mereka berdoa, ya Allah, aku sesungguhnya memiliki kedua orang tua yang sudah tua renta, dan aku memiliki kebiasaan yaitu selalu mendahulukan mereka untuk meminum susu daripada keluargaku, anakku, istriku, apalagi budakku. Pada suatu hari aku terlambat pulang karena mencari kayu, dan kudapati orang tuaku sudah tertidur pulas. Aku enggan untuk membangunkannya, dan aku terus melanjutkan aktivitasku memerah susu sampai tengah malam, dan berharap agar ada persediaan susu yang bisa diminum oleh kedua orang tuaku. Kemudian aku menunggunya hingga ia bangun sampai terbit fajar. Ketika mereka sudah bangun, aku menyungguhkan mereka untuk meminum susu. Padahal semalam anakku nangis terisak-isak sambil memegang kakiku. Ya Allah, jika perbuatanku ini mengharap keridhaan-Mu dan Engkau ridhoi, maka geserkanlah batu ini dari gua. Kemudian apa yang terjadi? Berkah pertolongan Allah SWT dengan bisolhi a'malikum, bergeser nih batu. Geser, krak. Luar biasa. Ini pintu guanya gede, batunya juga gede. Ya nggak bisa, mungkin udah mustahil kalau pakai dia bertiga itu nggak mungkin geser. Gede sekira apa ya? Memang ada sih gua yang kecil. Ini gede kayaknya nih guanya. Allah alam bisawab. Tapi masih belum bisa keluar nih orang, karena gesernya cuma dikit. Ya belum bisa nih. Alhasil orang yang kedua berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki saudara sepupu yang cantik dan aku sangat mencintainya. Menurut riwayat lain, aku sangat mencintai sebagaimana laki-laki mencintai seorang perempuan, dan aku ingin sekali berzina kepadanya, akan tapi selalu ia tolak. Pada suatu waktu ia mengalami kesulitan atau tertimpa musibah, sehingga ia datang kepadaku meminta bantuan. Dan kemudian aku membantunya dengan memberikan 120 dinar dengan syarat menyerahkan dirinya kepadaku kapan saja. Akhirnya dia menyerahkan dirinya. Ketika ingin berhubungan, si perempuan ini berkata, takutlah kepada Allah, jangan kau sobek selaput darahku kecuali dengan cara yang halal. Mendengar jawaban ini, aku langsung gemetar dan meninggalkannya, dan kubiarkan ia mengambil uang 120 dinar. Padahal dia adalah wanita yang aku inginkan. Ya Allah, jika perbuatan ini mengharapkan keridhaan-Mu dan Engkau ridhai, maka geserkanlah batu ini dari pintu gua. Maka bergeser lagi nih pintu gua. Luar biasa. Tapi masih belum bisa keluar juga nih, karena masih kecil nih kemungkinan. Waduh. Tinggal terakhir orang ketiga berdoa, ya Allah, aku memiliki sebuah perusahaan dan aku mempekerjakan banyak karyawan dan aku gaji dengan sempurna. Tapi ada satu karyawan nih yang meninggalkanku tanpa mengambil gajinya. Alhasil
gaji satu karyawan ini aku kembangkan, aku olah nih sehingga menjadi peternakan sapi, unta, kambing, kemudian memperkerjakan para budak dan lain-lain untuk menggembala dan lain-lain. Pada beberapa tahun kemudian, ini orang yang dulunya lupa kali dengan bergaji atau dengan sengaja, balik deh datang dan meminta kepadaku untuk gajinya. Wahai hamba Allah, aku ingin meminta gajiku yang beberapa tahun yang lalu. Kemudian aku berkata, ini semua adalah gajimu. Onta-onta, sapi-sapi, ladang, kemudian orang-orang yang mengembalakan tuh budak-budak itu adalah punyamu. Kemudian orang ini berkata, jangan bercanda. Aku tidak bercanda, ini adalah semua. Dan akhirnya orang itu mengambil semuanya, nggak menyisakan sedikit pun, nggak dikasih. Aneh, nggak dikasih sedikit pun tuh kali berapa persen gitu, kagak, diambil semua. Ya Allah, jika perbuatan itu mengharapkan keridhaanmu dan engkau ridhai, ya Allah, geserkanlah batu ini dari pintu gua. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pintu gua ini bergeser. Yes, akhirnya mereka lolos. Jadi bertawasul dengan amal perbuatan mereka. Tapi kan permasalahan kalau kita dalam keadaan genting, kita berdoa seperti ini kan pertanyaannya, kira-kira yang mana nih perbuatan baik kita yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat Jenuh channel mana berada, dan ini hadisnya Sahih Bukhari dan insyaallah bisa menjadi rujukan, menjadi manfaat. Jadi kita bisa bertawasul dengan kebaikan kita. Bahasanya joker kali, joker gitu udah kepake itu ya, udah kepake sama Allah Ta'ala. Makanya perbanyak dah berbuat baik, insya Allah kita bisa bertawasul dengan perbuatan baik kita. Demikian kisah ini, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Jundu channel dimanapun berada, dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terupdate-nya. Ana dari Robi, salam Jundu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.